Kembali berjumpa di channel Orek-Orek 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Hari ini saya sudah melakukan unboxing dan teman-teman juga sudah bisa lihat langsung. Di depan saya sudah ada Game Boy Advance atau Nintendo Game Boy Advance. Datang dengan keadaan mesin menyala normal, ada suara juga tapi tidak tampil ke bagian LCD-nya. Dan dilihat secara langsung, ini PR banget karena banyak banget di sela-sela bagian baut itu banyak banget karatnya. Ini nggak tahu bisa diperbaiki atau enggak. Nanti kita lihat aja bareng-bareng. Posisi sekarang Nintendo sudah saya lepas bagian bautnya, dan seperti yang tadi saya bilang bahwa ini banyak banget PR. Karena kenapa feeling saya begitu, dilihat dari luar saja tadi karatnya udah kemana-mana ya. Pas dibongkar ternyata lebih parah lagi. Di switchnya itu karatnya tebal. Terus di bagian baut-bautnya terutama ini yang bikin rusak bagian casing, karena harus sedikit memaksa untuk membongkar bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Untuk baut-baut juga lumayan susah dibongkar, juga harus dipaksa. Nah ini di tengah ini ada baut yang memang tadi sempat saya bongkar secara paksa karena nggak bisa, baik menggunakan obeng yang berbagai macam ukuran, tetap dia nggak mau terbuka. Untuk proses pembersihan karat di bagian PCB, saya menggunakan air dan sabun pencuci piring. Teman-teman bebaslah mereknya apa aja. Cara ini memang kelihatannya sedikit ekstrim untuk membersihkan karat pada PCB ataupun motherboard perangkat elektronik lainnya, tapi memang banyak dilakukan sama teman-teman juga, sama teknisi ya. Ada yang menggunakan deterjen, ada juga yang menggunakan sabun cuci seperti itu. Nah, saya memutuskan menggunakan sabun cuci piring yang menurut saya sih lebih efektif membersihkan karat-karat yang nempel di PCB-nya atau mungkin di kaki IC. Dan tenang teman-teman, cara ini aman untuk dilakukan, tidak menyebabkan korslet dan lain-lain, karena memang setelah saya bersihkan tidak langsung dinyalakan. Saya keringin dulu menggunakan hot air atau menggunakan hair dryer atau alat apa aja, atau bisa juga dikeringin di bawah sinar matahari supaya bagian air yang masuk ke sela-sela IC-nya juga sudah kering banget. Setelah diangkat dan dibersihkan, ini saya coba keringkan dulu. Ini adalah pengeringan tahap pertama menggunakan tisu. Tadi juga sempat dibilas pakai air biasa supaya cairan untuk sabunnya hilang. Ini saya masuk ke tahap yang kedua. Saya menggunakan mini grinder untuk membersihkan karat yang nempel pada port charger ataupun bagian besi yang memang susah banget dibersihkan secara manual menggunakan tangan atau menggunakan sikat yang bekas. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan mini grinder. Setelah selesai membersihkan karat pada bagian port charger ataupun bagian tombol switch, bagian IC juga menggunakan mini grinder. Baik itu juga tadi dibantu dengan amplas yang manual karena susah banget di bagian sela-selanya. Akhirnya untuk bagian PCB-nya sekarang sudah lebih bersih, bahkan untuk bagian karat yang nempel di bagian port charger sudah hilang sedikit demi sedikit. Nah, ini udah bersih lagi berkat bantuan mini grinder juga. Terus tadi ada bagian yang dipakai tangan manual. Selama proses ini berjalan, saya tadi juga berkomunikasi dengan yang punya Nintendo ini. Saya menerangkan bahwa LCD juga harus diganti, terus bagian casing atas susah dibongkar karena bagian baut seperti teman-teman lihat ini
sudah berkarat parah, tidak bisa digunakan obeng ataupun yang lainnya untuk membongkar bagian atas. Jadi kepaksa harus mengganti casing, ganti LCD. Jadi biayanya memang lumayan besar dan nyarinya juga agak susah ya. Ya sudah, kalau sudah seperti ini untuk Nintendo Game Boy Advance dari Kota Cimahi ini, dengan berat hati saya kembalikan lagi dengan keadaan ya udah agak mendingan lah, si mesin sudah saya bersihkan. Jadi nanti kalau yang sudah punya LCD ataupun sudah beli lagi ada casingnya yang agak bagus, mesinnya mati, bisa menggunakan mesin yang ini, tinggal plug and play aja nantinya.